Selamat siang teman-teman semua. Selamat datang di Jakarta Content Week 2023 Current. Makin maraknya kehadiran AI, media sosial, dan teknologi digital mengubah kehidupan manusia secara fundamental. Para pekerja kreatif mengevaluasi ulang peran mereka dalam menghadapi isu-isu seperti kesehatan mental, kesadaran konsumsi, ketahanan pangan, keberlanjutan, kesetaraan, dan inklusivitas. Melalui Currents, Jakten berusaha untuk menelaah bagaimana evaluasi teknologi digital membentuk nilai kemanusiaan. Jakten diselenggarakan oleh Yayasan 17.000 Pulau Imaji dan Frankfurter Buchmesse. Dan kali ini kita akan berbincang-bincang dalam sesi What is my view of the world, bagian dari Litfest, yang dimana sesi ini didukung oleh Pusat Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Program yang membahas dunia sastra senantiasa menjadi garda depan dalam memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan. Saat ini, di tengah muatnya gelombang politik kanan dan konservatisme di seluruh dunia, para pegiat sastra hadir mengimbanginya dengan membawa tema dan isu mengenai inklusivitas. Melalui karya-karya sastra mutakhir yang dikenal luas oleh publik Indonesia dan mancanegara, kita diajarkan bagaimana kekayaan dan keberagaman spektrum manusia mesti dihargai dan diberi tempat untuk bersuara. Spektrum tersebut termasuk soal gender dan seksualitas, budaya pinggiran dan marginal, dan suara-suara lain yang sebelumnya tidak mendapat tempat layak dan diskursus sastra. Dalam program Litfest 2023 ini, kita akan mengajak para penulis sastra dan orang-orang dalam dunia sastra yang memiliki perhatian pada isu inklusivitas tersebut. Saya akan memanggil moderator kita yang akan memandu diskusi hari ini, yaitu Kak Rio Joweri. Halo. Kak Rio, the floor is yours. Perkenalkan, saya Rio Joweri, teman-temannya sastrawan. Senang sekali saya bisa bergabung dalam sesi What is my view of the world. Bersama saya, silakan maju ke depan. Heru Joni Putra, tepuk tangan teman-teman. Dan kita akan panggilkan Mutia Sukma, silakan maju, tepuk tangan buat Mutia Sukma. Sebelumnya saya akan membacakan bio dari penulis dulu. Heru Joni Putra menulis puisi, prosa, dan catatan seni rupa. Buku puisi pertamanya berjudul Badur Mustafa, memperoleh penghargaan sebagai buku versi terbaik majalah Tempo 2018 dan Wisran Hadi Award 2019, dan sudah diterjemahkan dalam bahasa Inggris dengan judul Will Badur Mustafa Never Die. Buku non-fiksi pertamanya berjudul Suara yang Lebih Keras, catatan dari Makam Tan Malaka. Tepuk tangan sekali lagi buat Heru. Yang kedua, Mbak Mutia Sukma. Dia telah menulis 2 buku puisi dan 2 buku non-fiksi. Buku puisi pertamanya, Tanyaan tentang Dunia, masuk daftar pendek Kusala Sastra Katulistiwa 2017, kategori buku pertama dan kedua. Buku puisinya yang kedua, Cinta dan Ingatan, masuk daftar panjang Kusala Sastra Katulistiwa 2020, kategori buku puisi. Dia juga mempublikasikan karyanya seperti di koran Kompas, Tempo, dan Jawa Pos. Selain menulis, dia juga mengajar di sebuah universitas di Jogja, sekaligus mengelola penerbit JBS dan toko buku, serta ruang alternatif bernama Kedai BJS. Tepuk tangan buat kita semua, teman-teman. Saya agak deg-degan ini, tapi ya dicobalah ya, teman-teman. Okay. Apa kabar Mas Heru? Baik. Apa kabar Mbak Sukma? Baik. Nah, di dalam sesi kali ini kita bakal membahas bagaimana menulis menjadikan kita bisa melihat sesuatu yang lebih luas, Mbak. Nah, mungkin pertanyaan sebelum kita masuk ke diskusi lebih dalam, saya pengen tanya, sejak kapan Mbak Sukma dan Bang Heru menjadikan menulis itu menjadikan menulis menjadi kebiasaan gitu. Mungkin kita mundur ke belakang sebelum kita masuk ke diskusi yang lebih dalamnya gitu. Silakan. Masih ingat nggak sih kesan kapan pertama kali entah nulis buku harian gitu? Oke. Saya menulis sejak SMA. Jadi inilah belajar dalam konteks penulis pemula, bukan lagi hobi tapi sudah ingin tekun gitu, belum jadi penulis gitu ya. Jadi ingin menekuni penulisan itu sejak SMA, lalu semakin tekun dan bergabung ke komunitas itu
tentu mulai kuliah ya, itu mungkin ditarik saya SMA sekitar tahun 2003 dan kuliah di 2006. Kalau Heru ini lebih terkenal nih, dari SMA udah di Kompas. Coba Heru. Ya, mulai serius belajar menulis waktu SMP 2004 apa 2005. Ingin jadi penulis tapi masih ragu-ragu. Yakinnya itu baru kelas 2 SMA setelah dicuci otak oleh Damuri Muhammad. Walaupun sebelumnya sudah belajar sama Gus TF dan Fitra, tapi yakinnya yang membaptis keimanan oleh Damuri Muhammad. Di momen-momen itu kalian menjadikan menulis itu sebatas menceritakan apa yang sedang dirasakan atau sudah membentuk pandangan lebih dalam sih di momen awal-awal itu, Bang Heru? Menceritakan apa yang dirasakan jadi pemicu ya. Cuman ketika waktu SMP saya terkejut menemukan buku Joko Pinurbo dan Afrizal Malna, itu membuat saya berpikir ternyata puisi menyenangkan karena tidak hanya menceritakan apa yang saya rasakan, tapi ada juga permainan bahasa. Saya kira permainan bahasa itu pintu pertama yang membuat puisi menjadi menyenangkan. Ternyata bisa lebih berat dari itu. Nah, tapi waktu SMP itu cukup cukup menyita waktu untuk mengulik-nguliknya. Nah. Langsung puisi berarti ya? Ya, langsung puisi. Kalau Mbak Sukma awalnya? Saya awal mulanya itu menulis puisi itu belajarnya itu teknik pertukangan dulu. Jadi saya baca buku-buku senior atau majalah sastra Horizon ya, itu salah satu bacaan terpenting saya karena waktu itu belum mendapat akses yang lebih. Saya pelajari bagaimana misalnya Kang Acep menulis, teknisnya begini. Kemudian semakin banyak, ternyata saya juga sudah mulai masuk, selain presentasi puisinya ternyata ada konten-konten kemanusiaan yang dimunculkan dalam puisi-puisi. Nah, itu berjalan seiring dengan saya belajar teknis menulis gitu. Ketika itu apa topik-topik yang menarik perhatian Mbak Sukma untuk ditulis? Kalau masa-masa awal tentu ya hal yang sedang saya pikirkan aja kayak gitu. Apa saya sedang memikirkan suatu hal atau kadang saya ingin kalau anak-anak baru belajar itu kan mempertanyakan semua hal. Seperti mungkin teman-teman mungkin ada yang pernah baca buku pertanyaan-pertanyaan tentang dunia. Nah, itu sebagian puisi saya waktu SMA juga masuk gitu. Seperti judulnya, itu pertanyaan-pertanyaan tentang dunia. Jadi saya mempertanyakan semua hal meskipun itu tidak penting kayak gitu. Sok berfilsafat lah. Kalau Bang Heru, Bang, tema-tema yang waktu itu cukup mengganggu dan akhirnya dituliskan gitu. Yang pertama dipengaruhi oleh kegemaran puisi yang dibaca waktu itu. Misalnya tahun-tahun 2007 atau 2006 itu puisi-puisi saya tentang tubuh dan alam raya gitu-gitu. Tentang planet, tentang yang sangat jauh sekali, itu sangat dipengaruhi oleh puisi-puisinya Gus TF. Nah, itu mempengaruhi kegemaran. Lalu di tahun setelah itu juga berubah. Patahan pertama perubahan itu ketika saya tertarik untuk mengolah kembali peribahasa. Itu di tahun 2008 apa 2009. 2008. Nah, itu patahan pertama ketertarikan yang bisa dikatakan ditemukan di tengah jalan. Kalau tema-tema sebelumnya itu dipengaruhi oleh ketertarikan yang ada di buku yang kita baca. Nah, itu. Tapi hal sekitar itu melihat adat Minangkabau waktu itu menjadi itu nggak sih, menjadi sesuatu magnet yang menyenangkan nggak sih? Justru ketika itu tidak tertarik sama sekali, bahkan tidak tahu kalau itu bisa jadi hal menarik. Ya, itu baru mulai ada kesadaran
memikirkan realitas sosial sebagai bagian dari kepenulisan itu baru kelas 2 SMA. Tapi sebelum itu murni mungkin semacam bermain-main dengan imajinasi dan bacaan. Ya. Mungkin itu. Langsung ada tambahan. Benar sih apa yang dikatakan Heru tadi hampir sama. Bahwa sebenarnya sekitar itu kadang dianggap kurang menarik dulu gitu di pada mulanya. Misalnya saya sudah mulai membaca dulu di Horizon atau beberapa sastrawan senior itu kan mengolah tema-tema kelokalan. Yeah. Nah, saya sebagai orang yang dari lahir di kota, kemudian tidak memiliki kebudayaan karena orang tua saya ini berasal dari 2 wilayah yang berbeda, kemudian mereka pindah. Jadi saya tidak punya akar budaya yang kuat. Jadi saya kayak awal-awalnya kayak merasa kering gitu. Loh, kok misalnya Heru enak ya, orang Minang dia bisa banyak menuliskan dirinya. Lah, kalau saya orang kota nih apa yang mau ditulis kayak gitu. Pada mulanya begitu. Tapi ternyata setelah saya menggali itu justru sesuatu yang memang ya alam sekitar kita ini justru ya yang membentuk cara pengucapan kita, cara berpikir kita, tema-tema ya Heru mungkin tidak pernah merasakan jadi saya, seperti saya tidak pernah merasakan menjadi Heru, seperti itu. Nah, tapi tanya selanjutnya, ini kan puisi itu kan lumayan sulit gitu untuk anak sekolah, dan kenapa memilih medium puisi gitu? Kenapa tidak cerpen, cerita pendek atau catatan-catatan lainnya gitu? Bang Heru kenapa memilih puisi? Itu kan jauh sangat menurutku yang bukan ini ya, itu kayaknya sebagai anak sekolah mengungkapkan perasaan hati kayaknya puisi lebih sulit ya gitu. Bener gak sih? Ya. Pertama kali menyukai puisi kalau saya karena bahasa tadi. Keterpukauan atau merasa aneh tapi asik dengan ungkapan tertentu. Contohnya kita tarik lagi ke belakang waktu saya kelas SD lah, kelas 5 atau kelas berapa. Teman saya yang juara 1 tulis puisi. Tapi dia malu, dia simpan, lalu pas jam istirahat saya lihat. Saya masih ingat puisinya. Judulnya Ibu atau Guru gitu. Tapi yang saya ingat, engkau bagai cahaya, bagai matahari. Bagi saya itu mengagumkan waktu itu. Oh, ternyata bisa ya gitu. Kalau saya coba membahasakan apa yang saya rasakan itu, kira-kira ternyata seperti ini ya. Jadi entah apa namanya waktu itu, tapi yang kita merasa kagum aja dengan bahasa itu. Nah, lalu tentu saja ada banyak hal-hal sederhana di dalam berbahasa. Saya membayangkan kalau di masa saya sekolah dulu sudah ada media sosial, mungkin bisa lebih cepat saya tertarik sama puisi. Karena kita menemukan ungkapan-ungkapan baru yang misal aja ada berita menteri mengatakan untuk apa, sinyal kuat-kuat amat, cuma nonton YouTube. Lihat di komen, itu udah muncul ungkapan-ungkapan baru. Ini akibat tutup galon dikasih menteri gitu. Kayak gitu kan? Hebat amat, karet gelang ngomong gitu. Nah, itu kan metafora atau apapun lah bagian-bagiannya. Nah, contoh yang pra media sosial itu banyak kita temukan, sederhana di lirik lagu lah. Kadang-kadang apa sih maksud liriknya? Tidak tahu, tapi asik aja. Nah, asik aja itu pintu pertama, menyukai kata-kata. Nah, mengapa tidak cerpen? Nah, karena kalau ini mungkin agak personal. Kalau puisi lebih bermain kata-katanya lebih padat, dan kita tidak
pikiran saya waktu itu tidak direpotkan harus mencari tokoh, membuat alur gitu. Ya, Ya. alasannya sesederhana itu awalnya. Sesimpel itu ya. Walaupun saya menulis puisi bisa dipengaruhi oleh novel atau cerpen, Ya. tapi mengerjakannya itu yang saya pikir kayaknya per kata-kata, per kalimat kayaknya lebih asik. Awalnya sih sesederhana itu. Nah, kenapa tadi sebelum masuk ke Mbak Sukma, kenapa aku bilang memilih puisi itu susah? Waktu kecil saya suka nonton ADC, Mbak. Kayak gue pengen jadi Rangga deh gitu. Nulis puisi kok susah, pas aku ngaca kayaknya nggak bisa jadi Rangga gitu. Secara wajah beda kan gitu. Silakan Mbak Sukma gitu. Puisi, kenapa memilih puisi gitu? Nah, kalau menurut saya justru ketika kita sekolah itu semua orang nulis puisi, Rio. Karena gini, misalnya ketika saya SMA, saya sebenarnya udah kayak fokus gitu ya, udah mulai serius belajar dan udah berpikir, oh nanti aku kuliahnya pengen di jurusan sastra Indonesia kayak gitu, udah tahu apa yang mau dilakukan. Karena di tempat saya, dan udah spesifik saya mau di sastra Indonesia mana, karena di situ ada satu penyair yang jadi guru besar kayak gitu, dan saya suka sama puisi-puisinya beliau waktu itu. Nah, tanggapan orang ketika misalnya saya ingin saya ingin serius menulis puisi, tanggapan orang selalu ngomongnya, oh ya bagus kayak gitu. Sekarang belajar nulis puisi, besok belajar nulis cerpen, besoknya lagi belajar nulis novel gitu. Karena puisi kan kata-katanya dikit gitu. Nah, jadi seolah-olah itu lebih gampang. Dan ketika anak-anak muda curhat gitu kan, dia pasti semua orang punyalah momen-momen sok pujangga, minimal di buku diari sendiri kayak gitu. Nah, tapi momen komunal itu saya menjadi lebih itu karena pertama pengaruh bacaan. Jadi saya dulu sudah baca, kami langganan koran Kompas di rumah, kemudian baca apa kolomnya dulu Pak Tarji Kelon ya. Bukan Teroka yang di iya benar ya, Teroka yang puisi, saya baca puisi Dina juga waktu itu, Dina Oktaviani. Saya lihat waktu itu Dina juga masih muda, ini masih muda puisinya bagus banget kayak gitu ya. Nah, itu keterpukauan yang seperti itu yang membentuk saya minatnya makin lurus gitu. Atau ketika saya buka majalah sastra Horizon, saya lihat Agus Nur, ini Agus Nur nih orang Jogja gitu. Jadi keterpikatan yang dekat, misalnya oh dia sama-sama muda, saya juga baca Heru dulu, kemudian wilayahnya itu sama, nah itu bikin saya kayak makin deket lagi gitu. Kemudian yang kedua tentu peran komunitas. Jadi kebetulan di tahun 2005 Balai Bahasa Jogja itu punya workshop bengkel sastra namanya. Nah, di situ kita ketemu selama 3 bulan untuk membuat satu naskah drama gitu. Workshopnya jadi ada mentoring plus menulis, nanti hasil akhirnya menulis. Nah, di sana kemudian saya bertemu guru pertama saya namanya Pak Heri Mardianto. Nah, Pak Heri Mardianto ini yang kemudian mulai mempertanyakan puisi saya gitu. Wah, ini puisi kamu nih kayaknya perlu belajar lagi gitu. Kamu bacaannya perlu diupdate. Nah, di titik itu yang tadinya saya sudah merasa keren gitu ya. Wah, saya udah ini penyair gitu. Mungkin kayak gitu ya. Kemudian digugat kan oleh orang lain, ternyata apa yang saya tulis ini belum apa-apa. Nah, dari situ saya mulai belajar secara lebih dalam gitu. Berarti Bang Heru sama ketika kuliah masuk ke medium yang lebih luas lagi ya Bang? Waktu kuliah. Ya, kalau waktu kuliah yang perbedaannya kita belajar teori ya. Teori ini memang tidak untuk menulis, tapi untuk memperbanyak sudut pandang kita. Dengan kita mengulik-ngulik karya orang lain, kita juga tahu apa sih fungsi setiap elemen-elemen itu.
Nah, jadi kuliah sangat membantu sekali, walaupun tidak secara langsung ya, untuk menulis gitu, tapi sangat membantu sekali, membuka-bukakan banyak pintu lah kalau kuliah bagi saya. Ya. Nah ini ada pertanyaan ini nih Bang. Nah dalam praktiknya kan Bang Heru dikenal dengan gaya tulisannya yang mencemooh lah atau mengkritik sesuatu dengan gaya yang humor itu. Itu munculnya dari kapan Bang? Bahkan sampai teman-teman saya sempat ada ketakutan nunggu Bang Heru lagi pakai baju Tan Malaka kan, gue diledekin nggak ya? Tapi putar balik gitu Bang. Itu sejak kapan punya hobi mengkritik lewat tulisan gitu Bang? Masih ingat nggak momennya? Nggak ingat sebenarnya. Emang udah bawaan? Entah karena bawaan ya. Tapi gini, kalau menggunakan kata cemeh tadi, itu kultur ya. Ya. Nah, kalau bahasa indahnya mekanisme kontrol sosial lah gitu ya. Tapi tentu saja fungsi itu ada, tapi tentu saja tidak hanya itu. Nah, yang karena kalau di bahasa daerah itu, terutama bahasa Minangkabau, komposisi saya pernah mencoba mengukur apa saja piranti paling dominan dalam bahasa Minangkabau, metafora, hiperbola, sama ironisme. 3 ini paling dominan dalam percakapan sehari-hari, dan 3 ini pula alat yang paling pas untuk sarkas. Nah, hiperbol. Nah, biasanya hiperbol ini dipakai untuk mengatakan sesuatu secara terbalik, tapi dengan meninggikan objek itu. Misalnya, contoh yang umum, ponakan saya misalnya habis lari-lari hujan-hujan di sawah, masuk rumah tanpa cuci kaki, nah lalu wah hebat, ulang lagi ya gitu misalnya. Nah, tapi jangan yang di sawah itu, sawah yang sana lebih dalam gitu. Itu hiperbola. Itu bahasa seperti itu kan kadang memang kita kalau agak sering digituin nangis juga. Gitu. Nah, atau bentuk-bentuk bahasa simbolik lainnya. Contoh sederhana, saya pakai sepeda baru, lalu teman-teman bilang, kemana dibawa gerobak tuh gitu. Mungkin Rio lebih paham. Jadi seringkali dibalikkan. Nah, atau lagi bawa sepeda, lalu ada anak-anak muda dari geng lain yang tidak suka dengan kita, dia bilang, wah motornya di kayu ya sekarang gitu. Nah, itu kan jadi bahasa sehari-hari, bahasa yang kalau di konteks dunia anak muda yang ngawur-ngawuran, itu bahasa akan semakin banyak diproduksi sebelum tawuran. Nah, biasanya tensinya ditingkatkan oleh itu. Tapi di dalam bentuk yang lainnya tentu saja di ruang sosial yang lebih luas fungsinya bisa lebih banyak. Bisa kontrol sosial, bisa jadi ya mungkin itu bisa memperpanjang sebelum orang berantem gitu. Jadi nggak langsung berantem, perang mulutnya dulu. Malah lebih panas ya perang mulut. Biasanya setiap kelompok anak muda itu, geng-geng itu pasti ada 1 atau 2 yang spesialis pencemooh, spesialis pencemooh, yang dia kadang tidak hanya menyerang kelompok lain, di dalam sendiri dia serang juga. Memang terkenal. Nah, tapi sadar sebagai itu alat sastra yang bisa digunakan untuk kritik sosial, mungkin kuliah ya. Waktu kuliah. Karena sebelum kuliah, saya memang lebih menikmati hidup sebagai penyair salon. Yang bersajak tentang anggur dan rembulan. Dan memang tidak peduli dengan apa yang terjadi. Nah, jadi ungkapan penyair salon Rendra itu adalah sesuatu yang sangat saya nikmati dulu sebelum itu. Dan dan kegemaran mencemooh
banyak hal itu membuat itu menjadi pemantik buat senang berpolemik gak sih Bang? Gitu. Kalau ditanya nih, Heru senang berpolemik nih katanya. Tujuannya berpolemik itu resiko yang harus diterima aja. Ya. Nah, walau kadang-kadang ternyata saya tidak sepenuhnya, kalau saya pikir-pikir lagi sekarang, menerima resiko itu. Ya. Kadang-kadang kita nyerang orang, kata nyerang terlalu berbahaya ya. Berpolemik. Ya. Dan kita ingin setelah itu dunia aman-aman saja, ternyata enggak. Nah itu. Nah kalau di dalam tradisi polemik, tidak hanya di Indonesia, dunia intelektual, tradisi sastra atau filsafat itu bukan barang baru ya. Iya. Nah, apalagi kalau kita turunkan ke tradisi seni umumnya, musik. Ya. Apa komentar band ini terhadap ini, bahkan itu udah jadi mitos. Bahkan itu menjadi pengetahuan trivia yang sangat disenangi oleh penulis-penulis musik, penulis apa gitu. Ya. Ledekan band ini ke ini, atau ungkapan Bono U2 ketika pertama menonton Nirvana, saya seperti menonton pelepasan roket gitu. Nah, itu kan jadi pengetahuan yang ditambah terus oleh penggemar musik. Nah itu kan sebenarnya pintu awal orang menyukai sastra, ya karena adanya kualitas berbahasa yang kita temukan, ya, yang mana bahasa sehari-hari tidak cukup untuk mengatakannya. Misalnya dalam, tapi ingat dalam satir atau sarkasme itu, kita harus menahan diri agar jangan jadi benci. Ya. Jangan moodnya nanti benci terhadap orang. Karena potensi kita bersarkas membawa kebencian, potensinya besar. Ya. Contoh dipakai dalam politik. Ya. Orang-orang partai politik cenderung tidak punya kontrol, sesuatu yang dianggap sarkas itu menjadi kebencian terhadap orang lain. Itu ya kita lihat aja perdebatan politik, cari secara acak, mereka juga sarkas, tapi aspek kebencian terhadap orangnya cenderung kurang dikontrol. Nah di dalam sastra sebaiknya, kalau menurut saya ya, karena beberapa kali saya pernah dikritik juga oleh teman-teman, sarkasmu terlalu agak kelebihan ini, walaupun kita tidak niat. Ya. Nah, tapi itu potensi menjadi kebencian ada. Contohnya begini. Jadi ada waktu itu seseorang yang memakai gelar S3-nya untuk merendahkanlah orang lain. Ya. Lalu saya bilang, coba kasih gelar kamu itu ke monyet. Konteksnya ini, monyet di tempat saya bicara itu digunakan untuk memanjat pohon kelapa. Lalu saya bilang, coba kamu kasih gelar itu ke monyet, mana tahu setelah itu harga kelapa jadi naik. Nah, kira-kira terjemahannya gitu. Nah itu saya dikritik oleh teman-teman, itu terlalu. Nah, konteksnya adalah masa gelar sih dibanggakan ya. gitu, malah dipakai untuk merendahkan orang lain. Ya. Nah, saya balik posisinya, gelarnya itu yang saya rendahkan. Tapi ternyata agak sedikit berlebihan gitu. Ya. Kira-kira begitu. Oke. Kalau Mbak Sukma gimana? Ataukah lebih adem ayem atau juga senang berpolemik gitu kalau Mbak Sukma? Polemik di sini tuh saya artikan sebagai respon sosial gitu ya, Rio. Sebenarnya kalau minat utama saya itu kan segala sesuatu yang berhubungan dengan kolonialisme dan bentuk-bentuk resistensinya. Nah, kolonialisme di sini tuh ditarik ke wilayah yang lebih luas. Misalnya bagaimana perempuan menginterpretasikan tubuhnya terbebas dari perspektif orang lain. Kemudian bentuk-bentuk kolonialisme yang terjadi yang nyata, pendudukan Belanda ke Indonesia,
ataupun peristiwa-peristiwa golongan tertentu yang menghakimi golongan lain seperti itu. Nah, sebenarnya keseluruhan aspek-aspek itu saya tuliskan dalam puisi-puisi saya. Saya misalnya menulis mengenai eksil, mengenai pemaknaan tubuh perempuan, mengenai suara-suara orang orang-orang yang tak memiliki rumah, suara-suara migran seperti itu. Hanya saja saya memang menariknya, kalau ditarik dari masa lalu saya sebagai orang kota, tentu saya berbeda dengan Heru yang lebih komunal atau teman-teman yang punya wilayah yang punya pergaulan yang cair seperti itu. Nah, anak kota itu sebagaimana anak kota lainnya itu kan pergaulannya itu lebih sempit, mungkin temannya itu banyak di sekolah tapi ya lebih individual seperti itu. Sehingga bahasa-bahasa yang saya gunakan itu juga bahasa-bahasa yang meskipun saya mengambil tema-tema besar, tapi bahasa yang saya gunakan itu ya seperti karakteristik saya sebagai orang kota seperti itu. Jadi barangkali ada yang bisa menangkap itu, atau barangkali Sukma udah tua, buku puisinya Cinta dan Ingatan gitu ya. Tapi pemaknaan cinta dan ingatan ini kan juga bisa kita tarik ke wilayah yang lebih luas kayak gitu. Misalnya ada juga satu puisi saya yang banyak dikutip itu oleh orang sering mention di Instagram. Ada judulnya Puisi Cinta. Kira-kira bunyinya gini, aku mencintaimu bahkan ketika kemiskinan mengintai kita, sebab seburuk-buruknya kemiskinan ada sekaya-kayanya doa gitu ya. Nah, dari puisi itu kita bisa puisi itu bagi orang yang sedang sedang jatuh cinta individu kepada individu lainnya, ya bisa jadi itu pemaknaannya adalah sangat personal, tapi bisa jadi kalau saya sebagai penulisnya, saya memaknai itu sebagai sebuah keberanian, dan nilainya itu tidak hanya nilai-nilai personal yang ada di situ, tapi nilai-nilai yang lebih universal. Nah, kenapa kemudian terasa cinta itu dominan? Ya karena kayak gitu, mungkin bahasa ungkap yang saya ungkapkan itu memang lebih personal. Tapi sebenarnya saya sangat menyukai tema-tema yang berlatarkan apa yang saya sebutkan tadi, Rio. Oke. Ini Pak, melanjutkan ini. Teman saya Zulkifli pernah bilang ya Pak, menulis puisi itu kerja intelektual katanya. Nah, untuk kalian berdua itu, ketika melihat sesuatu, melihat dunia itu butuh waktu nggak sih untuk mengendapkan, atau kalian ini tipe yang bisa satset langsung jadi tulisan gitu? Mungkin bisa dari Bang Heru dulu. Atau butuh waktu mengendapkan peristiwa itu lebih lama, atau bisa satset aja? Salam buat Zulkifli. Sabda Sastra Indonesia. Iya. Ya, terima kasih banyak. Kalau saya memang menulis puisi selalu serial. Memang ada satu konsep besar, bukan konsep yang konkret juga ya, maksudnya gagasan yang sangat abstrak, itu kemudian yang diturunkan jadi puisi, misalnya 5 tahun nulisnya gitu. Nah, memang kalau pengalaman saya tidak bisa menulis puisi tema-tema yang terpecah-pecah, lagi asik nulis ini. Jadi misalnya puisi pertama kali saya tulis itu 2013. Baru selesai 2017. Nah, sebelum serial itu adalah serial puisi-puisi teknologi. Nah, itu ditolak koran semua puisi itu. Karena itu tapi
saya merasa semestinya saat ini puisi itu saya kirimkan karena tentang perkembangan. Jadi gini, saya membayangkan science fiction versi puisi. Oh, oke. Nah, jadi judulnya Mobil Terbang, Ya. Mesin Martabak atau apa gitu kan. Nah, pokoknya itu ditolak semua, tapi saya simpan dulu. Sebelum itu serial mengolah kembali peribahasa. Jadi serial semua. Yang baru jadi buku, yang agak sedikit menyentuh beberapa serial lain, 1 atau 2 di yang Badrul Mustafa. Nah, memang begitu. Ada suatu hal yang menurut saya ini sudah menggejala di wilayah sosial dan saya merasa perlu untuk meresponnya. Itu saya fokuskan misalnya berada di situasi itu. Nah, kata kuncinya saya harus ada di situasi itu, di tengah gelanggang apa yang ingin saya tulis itu. Ya makanya di dalam menulis serial Badrul Mustafa itu saya ikut berpolemik dengan kelompok garis keras di sosmed ataupun di luar sosmed. Diniatkan memang tidak untuk menulis sebenarnya, memang bawaan aja. Ya. Dorongan aja. Nah, itulah yang membuat saya kadang-kadang juga membayangkan gini. Ternyata di sisi tertentu orang-orang yang keras kepala dalam artian seperti itu, ada momen-momen dia sangat lemah. Ya. Ketika kita ketemu di kesempatan lain dengan orang yang berdebat dengan kita soal katakanlah agama tadi, yang gontok-gontokan awalnya, ada momen-momen dia sangat melankolis dan apa. Misalnya kita ketemu di acara kondangan siapa gitu misalnya. Dengan orang itu dan harus duduk dekat dia. Ya. Nah itu misalnya. Jadi ya makanya kemudian aspek antara di Badrul Mustafa itu dia sangat angkuh sekali. Sangat merasa dirinya pusat dunia. Tapi di sisi lain dia melankolis. Dan sangat rapuh. Sebenarnya aspek-aspek itu saya temukan dalam kehidupan sehari. Ya. Dan tentu saja selain pengalaman, kalau di pengalaman saya mengambil rasanya atau contoh-contoh karakter orangnya. Tapi di buku perspektifnya aja kadang-kadang. Yang lebih sering gitu membantu. Misalnya salah satu bait di Badrul Mustafa itu ada dia tidak bisa membedakan tangan kanan dan tangan kirinya. Nah itu saya bikin setelah diskusi dengan Farik, kami habis mendiskusikan buku Karen Armstrong, Sejarah Tuhan. Nah, lalu habis diskusi itu momennya bait yang itu saya tulis. Nah, kadang pengaruh buku sangat tinggi. Nah, di buku kedua yang akan terbit di waktu yang belum ditentukan juga begitu. Ya. Ini ada gelanggang lain lagi yang saya masuki. Saya memang memilih masuk ke sana dan karakternya beda dengan yang sebelumnya. Mungkin kita aja dulu. Ya, oke. Silakan, Mbak. Sama ya dengan yang dilakukan Heru. Saya memiliki periode-periode dalam menulis. Misalnya periode ini sifatnya juga tidak saya sadari. Misalnya 3 tahun yang lalu ternyata saya pengen lagi mengunjungi tempat saya tumbuh di Kota Gede, namanya ada satu wilayah di Kota Gede. Nah, di sana di periode itu saya melakukan pengamatan lagi, membaca buku-buku mengenai Kota Gede, memahami lagi Kota Gede. Kemudian di 2 tahun berikutnya saya pindah rumah. Nah itu saya sebut sebagai fase-fase kehilangan. Jadi meskipun saya bahagia tinggal di rumah baru, tapi ada yang tertinggal gitu di tempat lama. Kemudian ibu mertua saya meninggal. Kemudian waktu itu Mas Gunawan Marianto juga meninggal. Jadi walaupun bukan orang yang mengenal beliau secara personal, tapi saya cukup tertekan gitu karena dia meninggal. Kemudian di tahun ini saya memiliki keinginan yang kuat untuk sekolah lagi. Saya mulai membaca-baca, menentukan lagi kira-kira saya mau meneliti mengenai topik apa sih? Saya ingin meneliti mengenai agama sesat gitu dalam tanda kutip.
Saya mulai baca-baca karena disiplin saya sastra Indonesia. Saya baca-baca lagi karya-karya yang berkaitan dengan itu. Baca Maryamnya Oki Madasari, baca Satu Squel di Enrico-nya Ayu Utami, baca Anak Gembala, baca Lucifer, baca teori wacananya Foucault kayak gitu. Nah, dari periode-periode itu kemudian saya akan menghasilkan sejumlah karya, di antaranya puisi. Misalnya 5 puisi atau 10 puisi. Kemudian saya juga akan menghasilkan karya non-fiksi. Kalau memang diperlukan saya juga akan menghasilkan karya ilmiah seperti itu. Itu kira-kira kayak gitu. Siap. Teman-teman, karena waktu kita terbatas, kami membuka satu pertanyaan aja. Ada yang mau bertanya, teman-teman? Sebelum saya tutup. Oke. Nah, ini pertanyaan terakhir nih, Bang Heru dan Mbak Sukma. Selama ini kan dianggap menulis itu sebagai sesuatu yang menyeramkan gitu. Banyak teman-teman yang anggap, wah saya nggak bisa nulis. Padahal itu kan, menulis itu bisa menjadi sebuah terapi gitu. Kayak, nah bisa ngasih kayak semacam, apa ya, entah tips, entah apalah namanya gitu ya. Ya menulis mah sesantainya aja gitu. Silakan. Saya mau ngomong puisi menulis itu sesantainya, tapi saya sendiri nggak bisa santai gitu. Jadi agak sulit ya. Mungkin kita perlu luruskan dulu apa tujuannya gitu ya. Kalau tujuannya memang sebagai terapi yang seperti Rio bilang tadi, maka ya yang bisa dilakukan ya nulis-nulis aja gitu. Mungkin teman-teman bisa mengamati sekitar lalu ngeblog atau menulis di sosial media, caption kayak gitu. Tapi kalau ingin menjadi profesional tentu ada langkah-langkah yang perlu ditingkatkan lebih lanjut gitu. Saya selalu ingat kata Kunto ya, membaca, menulis kayak gitu. Jadi kita perlu bedakan aja dulu apa sih sebenarnya tujuan menulismu. Kalau sebagai sesuatu yang seneng-seneng ya udah jalanin aja seneng-seneng ya. Gitu. Ya, sebelum saya belajar nulis, saya sempat belajar gitar. Ya. Ketika belajar gitar itu, pertama adalah fingering dulu, melatih tangan dulu. Itu kalau kata guru saya dulu 8 jam sehari seperti John Petrucci gitu kan. Nggak kuat 2 jam. Ya. Tapi 2 jam sehari aja sudah cukup membuat saya tidak kelelahan membawa lagu Sweet Child of Mine. Nah, waktu itu ya, waktu SMP gitu. Lalu belajar skala. Ketika belajar skala, ketika mulai belajar blues, saya merasa kayaknya ini yang paling pas. Walaupun musik saya musik grunge waktu itu. Alternatif ya. Nah, dengan itu, ketika belajar menulis, pikiran saya sudah terbentuk. Belajar seni itu sangat teknis awalnya. Oke. Makanya kemudian ketika belajar menulis puisi, saya pelajari bagaimana cara Sapardi Djoko Damono membuka puisinya. Itu saya catat sendiri. Bagaimana cara dia menutup puisi. Bagaimana judul diberikan. Apa saja ungkapan yang umum. Jadi persis seperti belajar musik dulu. Ya. Nah, sangat teknikal sekali. Dan itulah yang membuat saya yakin bahwa menulis adalah sesuatu yang serius. Tentu saja ada santai dan menyenangkannya gitu. Tapi sebagai belajar, karena menulis bisa dipelajari, jadi tidak usah takut. Ya. Nah, sebagaimana dulu saya belajar main gitar, yang terpenting adalah kalau menurut saya ya, tips yang sangat umum sekali. Jangan takut salah. Ya. Itu kan terkesan klise banget ya. Tapi itu benar-benar kunci utamanya. Bahkan lebih baik bikin banyak kesalahan. Ya. Karena kesalahan-kesalahan itulah yang membuat kita paham. Misalnya, karena kesalahan di dalam bermain blues lah kita tahu tipisnya dengan pentatonik misalnya. Ya.
Nah, hal seperti itu kadang menjadi kesalahan juga pengetahuan bagi diri kita gitu. Mungkin itu saja. Jadi jangan dibayangkan karena kita sudah berbahasa, kita sudah bisa nulis, lalu nulis bisa tiba-tiba. Gitu. Nah, jadi kalau ada yang mengatakan nulis itu gampang, kalau menurut saya nulis itu sulit. Hanya saja bisa dipelajari. Ya. Nah, setahu saya hanya satu yang tidak bisa dipelajari, jadi nabi. Nah, kalau ada teman-teman berbakat jadi nabi, saya tidak tahu tipsnya. Ya. Tapi kalau menulis atau bermain musik, sulit, tapi bisa dipelajari. Nah, Teknis. ya, kira-kira begitu. Siap, terima kasih Bang Heru dan Mbak Sukma. Terima kasih juga teman-teman yang sudah datang. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Gimana nutupnya nih, Mbak? Ya, sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Aduh. Atas nama Jakarta Content Week 2023, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman semua atas partisipasinya, dan tidak lupa program Litfest ini didukung oleh Pusat Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Dan tentunya masih ada banyak sekali sesi-sesi Jakarta Content Week yang bisa teman-teman nikmati secara gratis. Silakan dicek di website kami di www.jakten.com atau follow media sosial kami di Waktu @jakten. itu batas banget tadi. Dan tentunya stay healthy and see you. Thank you. Boleh aku rapikan?